Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handia, NPM 1921030378. Saya dari kelas H, Hukum Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yaitu Ibu Helma Marliza. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan-kesimpulan dari makalah-makalah yang sudah saya dan teman-teman yang lain buat, yaitu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Makalah dari kelompok 1 yaitu yang berjudul tentang pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang membedakan pengadilan dan arbitrase, kalau pengadilan itu menggunakan suatu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase itu menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah yang berjudul tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Di sini yang dapat saya simpulkan adalah bahwa keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah, memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian. Kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang dioperasionalnya menggunakan hukum Islam. Kesimpulan dari makalah selanjutnya adalah pilihan dari penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah dapat dilepaskan kaitannya dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah yang berjudul konsultasi di sini adalah layanan konsultasi adalah bantuan atau konselor ke klien, di mana klien itu sebagai konsultan dan klien sebagai konsultasi. Membahas tentang masalah pihak ketiga, tujuan dari layanan konseling atau konsultasi ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan. Kemudian sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga untuk dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, makalah yang berjudul negosiasi. Dari makalah ini yang dapat saya simpulkan adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa itu adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
kemudian negosiasi, kemudian mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Selanjutnya makalah tentang pendapat hukum. Di sini saya dapat menyimpulkan, di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa legal opinion itu sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat. Kemudian kedua, legal opinion memiliki kedudukan penting yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Makalah yang terakhir yaitu yang berjudul Eksekusi Putusan Arbitrase dan ADR. Dari makalah ini dapat saya simpulkan bahwa lembaga arbitrase saat ini melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh para pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan, maka itu apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang biliter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan keputusan arbitrase ke pengadilan negeri. Cukup sekian pemaparan materi-materi atau kesimpulan yang dapat saya ambil dari mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.